Assalamualaikum sahabat, pasti gampang. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah kejadian luar biasa di sebuah desa terpencil, di mana seorang wanita tua bernama Mbah Sari melahirkan bayi kembar dengan cara yang tak masuk akal. Salah satu bayi memancarkan cahaya keemasan, sementara yang satunya memiliki tatapan gelap yang misterius. Kehadiran mereka membuat seluruh desa gempar. Apakah mereka berkah atau justru kutukan? Kenapa hal ini bisa terjadi? Namun sebelum itu, bagi yang beragama Islam, sempatkan tulis salawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like, agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Dukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan konten bermanfaat untuk kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Malam itu langit tampak gelap pekat, tanpa bintang. Angin bertiup kencang, membawa bisikan aneh dari dalam hutan. Desa Kertawangi yang biasanya tenang, terasa lebih sunyi dari biasanya. Dharma, seorang pemuda desa, berjalan sendirian menuju hutan. Ia ingin mencari tahu kebenaran tentang Mbah Sari, wanita tua yang tinggal di gubuk terpencil. Warga desa percaya bahwa Mbah Sari menyimpan rahasia gelap. Beberapa orang bahkan menganggapnya sebagai dukun yang memiliki ilmu hitam. Namun, Dharma tak pernah percaya sepenuhnya dengan gosip itu. Malam ini, ia nekat ingin melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara jeritan dari dalam gubuk tua itu. Dharma bersembunyi di balik pohon besar, menahan napasnya. Dari celah jendela, ia melihat Mbah Sari terbaring lemah di atas tikar. Wajahnya pucat, keringat mengucur deras, dan tubuhnya menggigil. Yang mengejutkan, perut wanita tua itu terlihat membesar seakan sedang mengandung. Dharma terbelalak, hatinya berdegup kencang. Tidak mungkin, Mbah Sari sudah terlalu tua untuk hamil. Batinnya. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dalam hutan. Angin berputar liar. Dedaunan beterbangan, dan tanah bergetar halus. Seiring dengan itu, suara tangisan bayi terdengar dari dalam gubuk. Dharma terkejut. Mbah Sari baru saja melahirkan. Dharma menelan ludah. Pikirannya berkecamuk dengan kebingungan. Ia ingin lari, tapi rasa penasaran membuatnya tetap di tempat. Mbah Sari terdengar terisak. Suaranya lirih memanggil seseorang. Perlahan, Dharma memberanikan diri untuk mengintip lebih dekat. Di dalam gubuk, terlihat dua bayi kembar tergeletak di atas kain lusuh. Salah satu bayi bercahaya redup keemasan, sementara yang lain berkulit lebih gelap dengan mata yang tajam. Dharma terkejut, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Apa ini?" bisiknya. Tubuhnya gemetar. Ia tahu bahwa kelahiran ini bukan kelahiran biasa. Ia harus memberitahu warga desa. Tapi apakah mereka akan percaya? Keesokan paginya, kabar tentang Mbah Sari dan bayi kembarnya mulai menyebar. Beberapa warga datang ke gubuk untuk memastikan kebenarannya. Pak Wiryo, kepala desa, tampak tak senang dengan berita ini. Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang wanita tua bisa melahirkan? Serunya. Sebagian warga mulai berspekulasi bahwa ini adalah kutukan. Mungkin ini akibat perbuatannya di masa lalu, bisik seorang ibu. Namun, ada juga yang percaya bahwa bayi ini adalah titisan sesuatu yang lebih besar. Mbah Sari tetap diam, matanya penuh rahasia yang belum terungkap. Dharma memperhatikan dari kejauhan, hatinya tidak tenang. Ia tahu, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Sejak kelahiran bayi kembar itu, desa mulai mengalami hal-hal aneh. Burung gagak berkumpul di langit, melingkari desa tanpa alasan. Sumur-sumur mulai mengering, padahal musim hujan belum berakhir. Beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan bayi dari dalam hutan. Pak Wiryo semakin yakin bahwa ini adalah pertanda buruk. "Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut," katanya dengan nada keras. Dharma menatap kepala desa dengan khawatir. Ia merasa ada sesuatu yang belum mereka pahami. Bayi-bayi itu bukan bayi biasa. Tapi siapa mereka sebenarnya? Dan yang lebih penting, apa yang akan terjadi selanjutnya? Malam itu,
Warga desa berkumpul di balai desa untuk membahas situasi ini. Pak Wiryo berdiri di tengah. Wajahnya penuh ketegangan. Bayi-bayi itu harus disingkirkan sebelum terlambat, katanya tegas. Beberapa warga setuju, tapi ada juga yang ragu. Bagaimana jika mereka justru membawa keberkahan? Tanya seorang lelaki tua. Jangan bodoh. Sejak mereka lahir, desa ini mengalami bencana, balas yang lain. Dharma mengepalkan tangannya. Hatinya berkecamuk. Ia ingin membela Mbah Sari, tapi ia juga takut pada kemungkinan buruk. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, menembus celah-celah bangunan. Seakan memberi pertanda, keputusan yang mereka buat malam ini akan mengubah segalanya. Di dalam gubuk, Mbah Sari menatap kedua bayi di pangkuannya. Salah satu bayi menggenggam jemarinya. Tubuhnya memancarkan kehangatan. Sementara itu, bayi satunya hanya menatap lurus dengan mata gelapnya yang kosong. Takdir kalian sudah ditulis sejak lama, bisiknya. Tapi, mana yang membawa cahaya, dan mana yang membawa kegelapan? Malam semakin larut. Namun perdebatan di balai desa belum juga usai. Pak Wiryo menatap warga satu persatu, mencoba membaca ketakutan di mata mereka. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Besok pagi, kita usir Mbah Sari dan bayi-bayi itu dari desa. Suaranya menggema. Beberapa warga mengangguk setuju, sementara yang lain masih bimbang. Tapi, bagaimana jika mereka memang dikirim oleh Allah untuk menguji kita? Tanya seorang lelaki tua. Ujian macam apa yang membuat sumur mengering dan ternak mati? Sahut warga lain dengan marah. Dharma hanya bisa diam. Pikirannya kalut. Ia merasa keputusan ini terlalu tergesa-gesa. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Angin berhembus lebih kencang, membuat lampu-lampu minyak di balai desa berkedip-kedip. Seolah alam sendiri ikut berbisik, memperingatkan sesuatu yang belum mereka pahami. Matahari baru saja muncul, tapi warga sudah berkumpul di depan rumah Mbah Sari. Pak Wiryo berdiri di depan, diikuti beberapa lelaki yang membawa kayu dan parang. Mbah Sari, keluarlah. Kau dan bayi-bayi itu harus meninggalkan desa ini, teriaknya. Tidak ada jawaban. Dharma menatap pintu gubuk yang masih tertutup rapat. Jangan lakukan ini, bisiknya pelan. Tapi tak ada yang mendengarkan. Beberapa warga mulai gelisah. Ada yang menggenggam erat doa di dalam hati mereka. Tiba-tiba, suara tangisan bayi menggema dari dalam gubuk. Suara itu begitu menusuk, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya meremang. Tanah bergetar pelan, seakan memberikan peringatan terakhir. Pintu gubuk berderi terbuka, dan Mbah Sari berdiri di sana dengan mata yang penuh luka. Mbah Sari melangkah keluar. Tubuhnya gemetar tapi tatapannya tajam. Aku sudah tahu hari ini akan tiba. Suaranya lirih namun terdengar jelas. Ia menggendong kedua bayi di pelukannya. Salah satunya bergerak gelisah. Kalian ingin tahu siapa mereka? Lanjutnya. Matanya menatap tajam ke arah Pak Wiryo. Kepala desa menelan ludah, tapi tetap berdiri tegak. Kami hanya ingin menyelamatkan desa ini, jawabnya, meskipun suaranya sedikit bergetar. Mbah Sari tertawa kecil, getir. Kalian pikir kalian bisa mengusir mereka begitu saja? Dharma merasa tubuhnya membeku. Suasana semakin mencekam. Bayi di lengan kiri Mbah Sari mengeluarkan sinar keemasan samar. Sementara bayi di lengan kanannya menatap dengan mata hitam pekat yang seakan menelan cahaya di sekitarnya. Bayi ini bukan kutukan. Mereka adalah takdir, bisik Mbah Sari. Warga saling berpandangan. Beberapa mundur ketakutan. Dulu, sebelum desa ini berdiri, tanah ini adalah tempat pertempuran dua kekuatan besar. Lanjutnya. Dharma menelan ludah. Hatinya berdegup semakin kencang. Satu membawa cahaya, satu membawa kegelapan, dan mereka lahir kembali di sini. Seorang ibu berbisik ketakutan, menggenggam tangan anaknya erat. Apakah mereka reinkarnasi dari makhluk itu? Tanyanya dengan suara gemetar. Pak Wiryo mengepalkan tinjunya. Aku tak peduli cerita lama. Yang aku tahu, desa ini dalam bahaya. Bahaya. Mbah Sari tersenyum sinis.
Justru kalianlah yang menentukan apakah ini akan menjadi berkah atau bencana. Langit tiba-tiba menggelap, angin berhembus kencang, membuat dedaunan beterbangan di udara. Kita harus menghancurkan bayi itu sebelum terlambat, seru seorang pria dengan suara ketakutan. Ya, jangan biarkan mereka tumbuh besar dan membawa kehancuran, sambung yang lain. Mbah Sari menggeleng pelan. Apakah kalian benar-benar ingin mengulang kesalahan yang sama? Warga semakin resah. Bisikan mulai terdengar di antara mereka. Dharma maju selangkah, menatap kepala desa dengan mata penuh keyakinan. Apa yang kita lakukan ini salah. Kita bahkan belum tahu apa arti kelahiran mereka. Serunya. Diam. Dharma, kau terlalu naif. Bentak Pak Wiryo. Bayi di pelukan Mbah Sari tiba-tiba menangis keras. Suaranya menggema ke seluruh desa. Cahaya keemasan tiba-tiba menyebar dari tubuhnya, menyentuh beberapa warga yang langsung jatuh berlutut. Sementara bayi yang lain menatap lurus ke arah Pak Wiryo, dan untuk pertama kalinya, kepala desa itu merasa takut. Kilatan petir membelah langit, diikuti suara gemuruh yang mengguncang bumi. Warga berteriak panik, beberapa berlari menjauh dari gubuk. Lihat, ini semua karena mereka. Seru seorang pria dengan wajah ketakutan. Mbah Sari memeluk kedua bayi itu lebih erat. Ini bukan salah mereka, tapi salah kalian yang menolak kebenaran. Dharma menatap langit, merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Tanah mulai merekah, akar-akar pohon mencuat dari dalam bumi. Bayi dengan mata keemasan tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah Dharma. Dharma ragu sejenak, tapi perlahan ia mendekat dan menyentuh tangan bayi itu. Begitu jemari mereka bersentuhan, Dharma merasakan sesuatu yang aneh, sebuah visi melintas dalam benaknya. Ia melihat masa lalu desa ini, dan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dalam pandangan itu, Dharma melihat sebuah kerajaan kuno berdiri megah di tempat yang kini menjadi desa mereka. Dua sosok berdiri di tengah pertempuran besar. Satu berselimut cahaya, satu lagi dikelilingi kegelapan. Ini tak mungkin. Bisik Dharma dalam pikirannya. Sosok bercahaya itu mengangkat tangan, menyebarkan cahaya ke seluruh tanah. Namun, sosok gelap balas menyerang, menyebabkan pertempuran semakin dahsyat. Mereka. Dharma menelan ludah, menyadari sesuatu yang mengerikan. Bayi kembar itu adalah reinkarnasi dari dua kekuatan yang bertarung di masa lalu. Dharma tersentak, visinya menghilang, dan ia kembali ke dunia nyata. Ia menatap Mbah Sari dengan wajah penuh ketakutan dan kebingungan. Mbah, siapa mereka sebenarnya? Mbah Sari menghela napas panjang. Kini kau mengerti, Dharma. Katanya dengan suara lirih. Mereka adalah awal dan akhir, harapan dan kehancuran. Dharma menatap kedua bayi itu, hatinya diliputi ketakutan dan rasa penasaran. Lalu, bagaimana kita tahu siapa yang membawa berkah dan siapa yang membawa kehancuran? Mbah Sari menatap langit yang semakin gelap. Waktulah yang akan menentukan. Dharma masih berdiri di tempatnya. Pikirannya berkecamuk. Warga desa mulai panik, beberapa berlutut, sementara yang lain bersiap melarikan diri. Pak Wiryo masih menggenggam erat tongkatnya, mencoba mempertahankan wibawa di hadapan warga. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Kita harus bertindak, teriaknya. Tapi, bagaimana jika mereka adalah ujian dari Allah? Bisik seorang lelaki tua yang gemetar ketakutan. Mbah Sari menatap warga satu persatu, matanya penuh luka dan kesedihan. Kalian yang harus memilih, apakah akan menerima mereka, atau menolak takdir yang sudah digariskan. Bayi bercahaya keemasan menggerakkan jemarinya, dan tiba-tiba angin berhembus lembut, menenangkan suasana. Bayi bermata gelap tetap diam, tetapi tatapannya tajam, seakan menghakimi mereka semua. Dharma mengepalkan tinjunya. Ia tahu bahwa keputusan ini akan menentukan masa depan desa mereka. Pak Wiryo mundur selangkah. Untuk pertama kalinya rasa takut terlihat di matanya. Aku tak percaya ini. Ini hanya kebetulan. Tidak ada yang namanya takdir. Serunya. Seorang ibu yang berdiri di belakangnya mulai menangis.
Hatinya tergerak melihat bayi-bayi itu. Mereka bukan iblis. Mereka bayi yang tak berdosa. Katanya dengan suara lirih. Beberapa warga mulai ragu. Mereka saling pandang, mencoba memahami situasi ini. Apa yang akan terjadi jika kita mengusir mereka? Tanya seorang pemuda. Apa yang akan terjadi jika kita menerimanya? Tanya yang lain. Mbah Sari tetap diam. Ia hanya menatap bayi-bayi di pangkuannya. Tiba-tiba, gemuruh terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Langkah-langkah kaki berat terdengar mendekati desa. Sesuatu sedang datang. Semua warga menoleh ke arah hutan. Jantung mereka berdegup kencang. Dari balik pepohonan, muncul seorang lelaki bertubuh tinggi dengan jubah hitam panjang. Wajahnya tertutup tudung. Tapi sorot matanya menyala dalam kegelapan. Akhirnya, mereka telah lahir. Suara lelaki itu berat dan bergema. Pak Wiryo langsung bersiap siaga. Ia merasa ada bahaya besar yang datang. Dharma menatap lelaki itu dengan rasa penasaran dan ketakutan. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara bergetar. Lelaki itu tidak menjawab. Ia hanya melangkah maju dengan tenang. Bayi bermata hitam tiba-tiba tersenyum. Seolah mengenal sosok misterius itu. Kalian semua tidak menyadari. Kelahiran mereka adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, kata lelaki itu. Apa maksudmu? Tanya Dharma dengan suara serak. Lelaki itu berhenti, menatap langsung ke arah Mbah Sari. Kau tahu, bukan? Tanyanya. Mbah Sari mengangguk pelan. Wajahnya terlihat semakin letih. Aku telah menunggu mereka. Dan aku tahu apa yang akan terjadi, katanya pelan. Warga mulai gelisah. Sebagian besar tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu dari mereka akan membawa keseimbangan, lanjut lelaki berjubah hitam. Dan yang lain akan membawa kehancuran. Seisi desa terdiam. Suara angin yang berhembus terasa semakin menusuk. Tapi tak ada yang bisa memastikan siapa yang mana. Sampai waktunya tiba, lanjutnya. Pak Wiryo menggertakkan giginya. Tidak terima dengan semua omong kosong ini. Aku tidak akan membiarkan desa ini dihancurkan, seru Pak Wiryo. Ia melangkah maju, mencabut golok dari pinggangnya. Jika kita tidak bisa memastikan siapa yang membawa kehancuran, maka lebih baik kita singkirkan mereka berdua. Warga terkejut, beberapa mundur ketakutan, sementara yang lain menatap penuh keraguan. Dharma berdiri di antara Pak Wiryo dan Mbah Sari, mencoba menghentikannya. Pak, ini salah. Kita bahkan belum tahu kebenarannya. Serunya. Kebenaran? Apa kau pikir kita punya waktu untuk menunggu? Lihat apa yang sudah terjadi pada desa ini. Lelaki berjubah hitam hanya diam, membiarkan manusia-manusia ini berdebat. Jangan gegabah. Kau tak tahu apa yang sedang kau lawan. Katanya dingin. Tapi Pak Wiryo tak peduli. Ia sudah mengambil keputusan. Malam ini, semuanya akan berakhir. Pak Wiryo melangkah maju. Golok di tangannya berkilat di terpa cahaya bulan. Warga desa menahan napas. Tak ada yang berani bergerak. Dharma berdiri di depan Mbah Sari. Tangannya mengepal. Jika kau ingin melukai mereka, kau harus melewati aku dulu. Suaranya tegas meskipun tubuhnya gemetar. Pak Wiryo menyipitkan mata. Tak menyangka pemuda ini berani menentangnya. Dharma, kau benar-benar bodoh. Mereka bukan manusia biasa. Serunya dengan marah. Mbah Sari tetap diam. Tatapannya mengarah ke langit yang mulai dipenuhi awan gelap. Bayi bercahaya emas menangis lirih, seolah mengetahui bahaya yang sedang mengintai. Bayi bermata gelap hanya menatap dingin ke arah Pak Wiryo. Bibirnya sedikit melengkung seolah tersenyum. Dari kejauhan, suara petir bergemuruh, seakan memberi peringatan terakhir. Tiba-tiba, kilat menyambar pohon besar di tengah desa. Warga berteriak. Beberapa berlari menjauh dari kobaran api yang tiba-tiba muncul. Dharma merasa tubuhnya membeku. Hawa di sekitar mereka berubah drastis. Lelaki berjubah hitam masih berdiri tenang. Tatapannya tajam. Inilah saatnya. Takdir mulai bergerak, katanya pelan. Mbah Sari memeluk kedua bayi itu lebih erat. Matanya berkaca-kaca. Kalian semua masih punya pilihan, bisiknya. Pak Wiryo semakin emosi.
Ia mengangkat goloknya lebih tinggi. Cukup. Aku tidak peduli lagi. Bayi-bayi itu harus disingkirkan sekarang juga. Namun sebelum ia bisa melangkah, suara berat lelaki berjubah hitam menghentikannya. Jika kau menyentuh mereka, kau akan menyesal seumur hidupmu. Pak Wiryo menatap lelaki itu dengan tajam. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Suaranya bergetar karena amarah. Lelaki berjubah hitam mengangkat tangannya perlahan. Angin berputar semakin kencang, membuat debu dan dedaunan beterbangan di udara. Warga semakin ketakutan. Beberapa mulai berdoa dalam hati. Dharma masih berdiri tegak di tempatnya, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Takdir mereka sudah tertulis. Kau hanya bisa memilih untuk menerimanya, atau melawannya. Suara lelaki itu terdengar seperti gema. Mbah Sari menatap Pak Wiryo dengan mata penuh kepedihan. Jika kau membunuh mereka, kau akan membunuh harapan terakhir desa ini, katanya pelan. Pak Wiryo mulai ragu, namun rasa takutnya terhadap kutukan lebih besar daripada keraguannya. Tanah tiba-tiba bergetar, membuat semua orang kehilangan keseimbangan. Bayi bermata emas mulai bercahaya lebih terang, sementara yang satunya tetap diam dengan mata gelap yang semakin dalam. Lelaki berjubah hitam tersenyum tipis, seakan sudah menunggu momen ini sejak lama. Mereka akhirnya terbangun. Bisiknya. Dharma merasakan hawa panas di sekelilingnya. Tubuhnya terasa ringan seperti melayang. Warga desa berteriak ketakutan saat bayangan besar muncul di langit. Awan hitam berkumpul di satu titik, membentuk pusaran yang tampak mengerikan. Apa yang terjadi? Seru salah seorang warga. Pak Wiryo mundur beberapa langkah. Wajahnya kini dipenuhi ketakutan yang sesungguhnya. Mbah Sari menghela napas panjang. Inilah saatnya. Dunia akan berubah selamanya. Dari langit, cahaya dan kegelapan turun bersamaan. Dua sosok besar muncul di hadapan mereka. Satu berselimut cahaya keemasan, satu lagi diselimuti bayangan pekat. Warga desa membeku. Beberapa jatuh berlutut karena tak sanggup menahan energi yang terpancar. Lelaki berjubah hitam menundukkan kepala, seakan memberi penghormatan kepada dua sosok tersebut. Mereka bukan sekadar bayi. Mereka adalah keseimbangan itu sendiri, katanya pelan. Dharma menatap tak percaya. Ia akhirnya memahami kebenaran yang selama ini tersembunyi. Jadi, mereka adalah perwujudan dari dua kekuatan yang bertarung di masa lalu, tanyanya. Mbah Sari mengangguk. Air mata jatuh di pipinya. Dan sekarang, kita harus menentukan siapa yang akan menang, bisiknya. Langit semakin gelap. Dunia seakan berhenti berputar. Dan takdir mulai memilih jalannya sendiri. Langit yang gelap semakin pekat. Hanya tersisa dua cahaya yang bersinar di antara bayangan. Cahaya keemasan dari bayi pertama menyebar lembut, memberi ketenangan di tengah kekacauan. Sementara itu, bayangan dari bayi kedua terasa lebih berat, menyelimuti desa dengan hawa dingin. Dharma berdiri di antara keduanya. Tubuhnya terasa ringan dan bergetar. Lelaki berjubah hitam menatap fenomena itu dengan tatapan puas. Inilah keseimbangan yang telah lama hilang, gumamnya pelan. Pak Wiryo masih menggenggam goloknya, tapi tangannya mulai gemetar. Apa yang terjadi? Mengapa mereka memiliki kekuatan seperti ini? Serunya dengan ketakutan. Mbah Sari menghela napas, menatap kedua bayi itu dengan penuh haru. Karena mereka bukan sekadar bayi, mereka adalah dua sisi dari satu takdir. Suasana semakin mencekam. Beberapa warga mulai berdebat di antara mereka sendiri. Kita harus menghancurkan mereka sebelum semuanya terlambat. Seru seorang pria dengan panik. Tapi bagaimana jika mereka adalah penyelamat kita? Sahut seorang wanita yang memeluk anaknya erat. Beberapa orang mulai mundur, takut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Sementara yang lain tetap berdiri tegak, tak tahu harus memilih sisi yang mana. Dharma menatap mereka semua. Hatinya diliputi kebingungan. Apakah kita akan terus hidup dalam ketakutan, atau mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi? Suaranya bergetar. Lelaki berjubah hitam melangkah maju, sorot matanya tajam. Tak ada yang bisa menghentikan takdir, tapi kalian bisa memilih bagaimana cara kalian menerimanya. Petir kembali menggelegar.
seperti menegaskan kata-kata itu. Bayi bermata emas tiba-tiba mengangkat tangannya kecilnya ke langit. Seketika, cahaya lembut menyelimuti desa, memberikan kehangatan yang menenangkan. Beberapa warga yang terluka merasakan tubuh mereka pulih dalam sekejap. "Lihat, dia membawa berkah," seru seorang warga yang sebelumnya ketakutan. Namun, sesaat setelah itu, bayi bermata gelap mengangkat tangannya juga. Bayangan pekat menyelimuti tanah, dan dalam hitungan detik, air di sumur mulai menyusut lebih cepat. "Tidak, lihat apa yang dia lakukan. Dia membawa kehancuran," teriak warga lainnya. Keseimbangan mulai goyah, dan kini semua orang menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Satu membawa kehidupan, yang lain membawa kematian, bisik Mbah Sari. Tapi, siapa yang akan menang? Pak Wiryo mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat pasi. "Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus menghentikan mereka sekarang juga," serunya. Ia mengangkat goloknya tinggi, bersiap menyerang. Dharma langsung melompat ke depan, menahan tangan Pak Wiryo sebelum ia bergerak lebih jauh. "Pak, hentikan. Kita bahkan belum tahu apa yang akan terjadi," teriaknya. "Aku tidak peduli. Aku tidak akan membiarkan desa ini hancur." Lelaki berjubah hitam menatap mereka berdua. Ekspresinya tetap datar. "Kau berpikir kau bisa melawan mereka?" tanyanya pelan. Pak Wiryo menoleh. Matanya penuh kemarahan. Jika mereka tidak dihentikan sekarang, maka desa ini akan menjadi neraka. Bayi bercahaya emas dan bayi bermata gelap perlahan saling menoleh. Seakan ada sesuatu yang menghubungkan mereka. Seutas takdir yang tak bisa dihindari. Lelaki berjubah hitam tersenyum tipis. Akhirnya, mereka saling menyadari keberadaan masing-masing. Dharma menatap mereka dengan jantung berdegup kencang. "Apa yang akan terjadi jika mereka bertemu?" tanyanya, setengah takut. "Keseimbangan akan kembali, atau dunia akan hancur," jawab Mbah Sari dengan suara lemah. Cahaya keemasan dan bayangan hitam mulai menyatu, perlahan menyebar ke seluruh desa. Tanah bergetar lebih kuat, membuat beberapa orang terjatuh ke tanah. Pak Wiryo berusaha tetap berdiri, tapi ketakutannya kini menguasai dirinya. Ini adalah akhir dunia. Cahaya keemasan dan bayangan hitam terus bergerak, saling mendekat dengan perlahan. Langit yang semula mendung kini berubah menjadi dua warna, separuh terang, separuh gelap. Warga desa hanya bisa menatap dengan ngeri. Tak tahu harus berbuat apa. Dharma merasa tubuhnya semakin berat, seakan terseret oleh kekuatan yang tak kasat mata. Lelaki berjubah hitam tetap berdiri tenang, tatapannya penuh arti. Keseimbangan mulai bergerak. "Saat ini tak ada yang bisa menghentikannya," bisiknya. Mbah Sari menatap kedua bayi dengan air mata yang tertahan. "Tolonglah, jika memang ada keadilan, berikan kami petunjuk," serunya dengan suara parau. Tiba-tiba, suara tangisan bayi terdengar lebih nyaring, menggema ke seluruh desa. Dan saat itulah, ledakan energi terjadi. Sebuah cahaya besar meledak dari titik pertemuan dua bayi itu. Warga desa berteriak. Beberapa terlempar oleh kekuatan yang tak terlihat. Pak Wiryo jatuh terduduk. Matanya membelalak melihat apa yang terjadi di depan matanya. Dharma berusaha tetap berdiri, menutupi wajahnya dari kilatan cahaya yang menyilaukan. Tanah desa mulai retak, seperti ada sesuatu yang hendak muncul dari dalamnya. Pepohonan di sekitar desa bergetar, beberapa di antaranya tumbang tanpa sebab. Ini bukan hanya pertarungan biasa, ini penghakiman," teriak seorang warga. Lelaki berjubah hitam hanya tersenyum tipis, seolah sudah mengetahui semua ini sejak lama. "Bukan penghakiman, tapi kelahiran kembali," bisiknya pelan. Dan tepat di tengah desa, sebuah pilar cahaya dan kegelapan muncul, membagi desa menjadi dua bagian. Dharma tiba-tiba merasa tubuhnya ringan, dan dalam sekejap ia tak lagi berada di desa. Ia melihat bayangan samar, masa lalu yang selama ini tersembunyi dari manusia. Ada dua sosok berdiri di atas tanah ini berabad-abad lalu. Satu bersinar terang, membawa harapan bagi manusia. Satu lagi diselimuti bayangan,
membawa ujian dan kehancuran. Mereka bukan musuh, bisik Dharma, menyadari sesuatu. Mereka adalah satu kesatuan, dua bagian dari keseimbangan dunia. Sosok bercahaya menatapnya, lalu berbicara dengan suara yang menggema. Kau telah melihat kebenaran, kini pilihan ada di tanganmu. Dalam sekejap, Dharma kembali ke desanya. Tubuhnya terhuyung dengan napas tersengal. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Dharma segera berlari menuju Mbah Sari. Wajahnya penuh ketegangan. Mbah, kita tidak boleh memilih salah satu. Mereka berdua harus tetap hidup. Serunya. Mbah Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jadi, kau telah melihatnya. Dharma mengangguk. Mereka bukan musuh satu sama lain. Mereka adalah bagian dari satu takdir. Pak Wiryo yang masih terduduk menatapnya dengan penuh keraguan. Apa maksudmu? Jika salah satu dari mereka membawa kehancuran, kita harus menghentikannya. Serunya. Lelaki berjubah hitam tersenyum tipis, lalu melangkah maju. Anak muda ini benar. Keseimbangan bukan tentang menghancurkan yang satu untuk menyelamatkan yang lain, katanya. Tapi tentang menerima keduanya, sebagai bagian dari satu keseluruhan. Namun, warga desa masih bimbang. Mereka takut. Mereka tak bisa menerima kenyataan itu begitu saja. Warga mulai berdiskusi dengan suara berbisik. Hati mereka penuh kebimbangan. Bagaimana jika mereka benar? Bagaimana jika kita yang salah selama ini? Bisik seorang lelaki tua. Tapi, kita telah kehilangan banyak hal sejak bayi ini lahir, sahut yang lain. Mbah Sari melangkah maju, berdiri tepat di antara dua bayi yang masih bersinar. Dengarkan aku. Jika kalian benar-benar ingin menyelamatkan desa ini, kalian harus percaya pada keseimbangan, katanya. Pak Wiryo mengepalkan tangannya. Tatapannya masih penuh kebencian. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa mengambil risiko kehilangan desa ini, serunya. Dharma berusaha menahan emosinya. Pak, jika kau melawan takdir, kau hanya akan mempercepat kehancuran. Lelaki berjubah hitam menghela napas panjang. Waktunya hampir habis. Keputusan harus dibuat sekarang. Cahaya keemasan dan bayangan hitam semakin kuat, memancarkan energi yang siap menentukan takdir desa. Langit di atas desa semakin bergejolak. Awan berputar membentuk pusaran besar. Cahaya keemasan dari bayi pertama bersinar lebih terang, memberikan kehangatan di sekelilingnya. Bayi bermata gelap tetap diam, namun udara di sekitarnya semakin berat dan dingin. Lelaki berjubah hitam melangkah maju, tangannya terangkat seolah merasakan energi yang mengalir di udara. Jika kita tidak segera mengambil keputusan, keseimbangan akan hancur dengan sendirinya, katanya pelan. Warga semakin panik. Mereka tak tahu harus mengikuti siapa. Pak Wiryo masih bersikeras. Matanya penuh tekad. Aku tidak peduli. Aku tidak bisa membiarkan bayi ini tumbuh dan menghancurkan desa. Serunya. Dharma berdiri tegak, menghadang kepala desa dengan tubuh gemetar. Pak, kita harus percaya, atau desa ini benar-benar akan musnah. Pak Wiryo tak bisa lagi menahan amarahnya. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat goloknya tinggi. Jika tidak ada yang berani mengambil tindakan, aku yang akan mengakhiri ini, teriaknya. Beberapa warga berteriak kaget. Mereka tak menyangka kepala desa mereka akan melakukan ini. Dharma terkejut. Ia tahu bahwa jika Pak Wiryo benar-benar menyerang, takdir mereka semua akan berubah selamanya. Mbah Sari berdiri di depan bayi kembar, melindungi mereka dengan tubuhnya yang renta. Jika kau ingin membunuh mereka, kau harus melewati aku dulu, katanya tegas. Pak Wiryo ragu sejenak. Tapi ketakutan dalam dirinya lebih besar dari keraguannya. Ia berteriak dan mengayunkan goloknya ke arah Mbah Sari. Namun sebelum senjata itu menyentuh kulitnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Saat golok hampir menyentuh Mbah Sari, cahaya keemasan dan bayangan hitam tiba-tiba membesar. Ledakan energi melontarkan semua orang ke belakang, termasuk Pak Wiryo. Tanah di bawah mereka retak. Seakan tidak mampu menahan kekuatan yang baru saja bangkit. Bayi bercahaya membuka matanya lebih lebar. Dan tiba-tiba desa kembali terasa hangat.
Bayi bermata gelap mengangkat tangannya, dan semua suara di desa mendadak lenyap. Warga menatap dengan ketakutan. Ini bukan lagi sekadar dua bayi biasa. Lelaki berjubah hitam menundukkan kepalanya, menunjukkan rasa hormat. Mereka telah bangkit. Takdir kini berada di tangan mereka, katanya pelan. Dharma merasakan tubuhnya menggigil. Ia tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Bayi bercahaya keemasan menatap bayi bermata gelap dengan lembut. Sementara itu, bayi bermata gelap menatapnya kembali tanpa ekspresi. Mereka seakan berbicara dalam bahasa yang hanya mereka berdua yang mengerti. Dharma menatap mereka dengan penuh harapan. Apa yang akan mereka lakukan? Bisiknya. Lelaki berjubah hitam menghela napas panjang. Mereka akan menentukan apakah dunia ini masih layak untuk keseimbangan, atau harus dimulai kembali. Warga semakin ketakutan. Mereka tidak tahu apakah mereka akan selamat atau tidak. Pak Wiryo masih terduduk di tanah. Matanya kosong, tak lagi mampu berkata-kata. Mbah Sari menggenggam tangannya sendiri, berdoa dengan lirih. Kedua bayi itu mengulurkan tangan mereka satu sama lain. Saat jemari mereka bersentuhan, cahaya dan bayangan mulai berputar di sekeliling mereka. Langit yang gelap mulai berubah warna, menyatu dalam keseimbangan yang sempurna. Warga desa menatap dengan takjub. Tubuh mereka terasa lebih ringan. Suara gemuruh perlahan mereda. Angin kembali tenang. Lelaki berjubah hitam tersenyum samar. Akhirnya semuanya berjalan seperti yang ia harapkan. Keseimbangan telah kembali, katanya. Mbah Sari menitikan air mata lega. Tangannya bergetar. Dharma terisak. Ia tidak menyangka bahwa ia menjadi saksi dari takdir yang begitu besar. Saat cahaya dan bayangan menghilang, desa terasa berbeda. Sumur yang kering kini kembali dipenuhi air jernih. Tumbuhan yang sebelumnya layu kini hijau dan segar. Warga desa merasa lebih ringan, seakan beban mereka selama ini telah diangkat. Pak Wiryo jatuh berlutut. Tangannya menggenggam tanah yang kini terasa lebih hangat. Apa yang baru saja terjadi? Tanyanya lirih. Dharma tersenyum. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Kita telah diselamatkan oleh keseimbangan yang selama ini kita tolak, katanya pelan. Lelaki berjubah hitam menatap bayi kembar itu dengan penuh hormat. Mereka telah memilih, dan dunia ini masih layak untuk diteruskan. Lelaki berjubah hitam menatap Dharma untuk terakhir kalinya. Aku telah menyelesaikan tugasku di sini. Saatnya aku pergi, katanya. Dharma menatapnya. Merasa masih ingin bertanya banyak hal. Tunggu, siapa kau sebenarnya? Tanyanya. Lelaki itu hanya tersenyum samar. Aku hanyalah saksi dari keseimbangan, seperti kau, jawabnya. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang menjadi bayangan yang larut dalam angin. Dharma menatap ke langit. Hatinya terasa damai. Ia tahu bahwa dunia mereka baru saja diselamatkan oleh dua makhluk yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Warga desa mulai kembali ke rumah mereka dengan hati yang lega. Mbah Sari tersenyum sambil memeluk bayi kembar itu dengan penuh kasih. Kalian telah menyelamatkan kami, dan sekarang, tugas kami adalah merawat kalian, bisiknya. Dharma menatapnya, merasa bangga sekaligus penuh tanggung jawab. Kita akan memastikan mereka tumbuh dengan baik, sebagai penjaga keseimbangan, katanya. Pak Wiryo berdiri, menatap desa dengan mata yang berbeda. Ia kini mengerti bahwa ketakutannya telah membutakan dirinya. Aku telah salah, bisiknya dengan suara penuh penyesalan. Mbah Sari menatapnya dengan lembut. Tak ada dendam di matanya. Kita semua pernah salah. Yang terpenting adalah kita belajar darinya. Malam itu, Dharma duduk di depan rumahnya, menatap langit yang kini kembali damai. Ia teringat semua yang telah terjadi, dari awal hingga akhirnya. Siapa sangka, semuanya bermula dari satu malam yang penuh misteri, gumamnya. Ia menatap kedua bayi itu, yang kini tertidur dengan tenang. Apa yang akan terjadi jika mereka tumbuh dewasa? Pikirnya. Mbah Sari duduk di sampingnya, menepuk pundaknya dengan lembut. Takdir mereka sudah tertulis, tapi bagaimana mereka akan menjalani takdir itu? Ada di tangan kita, katanya pelan. Dharma tersenyum.
Hatinya penuh harapan. Ia tahu bahwa masa depan desa ini kini berada dalam tangan mereka. Desa Kertawangi kini terasa berbeda, lebih tenang, lebih damai. Warga yang sebelumnya penuh ketakutan kini mulai menerima kenyataan baru. Pak Wiryo, yang dahulu keras kepala, kini lebih banyak diam, merenungi kesalahannya. Dharma berjalan menyusuri desa, melihat perubahan yang terjadi. Tumbuhan yang dulu layu kini tumbuh dengan subur. Sungai yang mengering kini mengalir kembali. Semua ini berkat mereka, gumamnya sambil menatap langit. Mbah Sari duduk di depan gubuknya, menatap bayi kembar yang tidur dengan damai. Mereka masih bayi, tapi suatu hari nanti, dunia akan tahu siapa mereka sebenarnya, katanya pelan. Dharma mengangguk. Hatinya kini lebih mantap. Ia tahu bahwa perjalanan belum selesai. Tapi ini adalah awal yang baru bagi semua orang. Malam itu, cahaya bulan menyinari desa dengan lembut. Warga desa berkumpul di balai desa. Mereka ingin mendengar keputusan baru dari kepala desa. Pak Wiryo berdiri di depan semua orang. Wajahnya terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Aku telah melakukan banyak kesalahan. Aku telah membiarkan ketakutan menguasai diriku, katanya dengan suara berat. Warga hanya diam, menunggu kata-kata selanjutnya. Mulai hari ini, kita tidak akan lagi hidup dalam ketakutan. Kita akan menjaga keseimbangan ini bersama-sama. Beberapa warga mulai menangis, merasa beban ketakutan mereka selama ini telah diangkat. Dharma tersenyum. Akhirnya desa ini bisa berdamai dengan takdirnya. Lelaki berjubah hitam mungkin telah pergi, tapi jejaknya tetap ada di hati mereka semua. Semoga Allah selalu menjaga kita semua, ucap seorang warga pelan. Mbah Sari menatap bayi kembar itu dengan penuh cinta. Allah selalu memiliki rencana yang lebih besar dari pemahaman kita, bisiknya. Dharma mengingat sebuah ayat dalam Al-Quran yang selalu diajarkan oleh orang tuanya dulu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 216. Ia kini mengerti bahwa setiap ujian yang datang adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Bayi-bayi ini bukanlah kutukan, bukan pula ancaman. Mereka adalah amanah, ujian, dan harapan bagi masa depan. Semoga Allah membimbing mereka di jalan yang benar, gumam Dharma. Mbah Sari menghela napas panjang, lalu menatap Dharma. Keseimbangan itu penting, nak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Al-Baihaqi. Dharma merenung, mengingat bagaimana desa hampir hancur karena manusia yang terlalu takut atau terlalu yakin pada satu sisi saja. Benar, Mbah. Kita terlalu sibuk memilih sisi, sampai lupa bahwa keduanya harus ada, katanya. Warga desa yang mendengar itu mengangguk pelan. Akhirnya mereka paham. Keseimbangan adalah sunatullah, dan kita harus menjaganya, lanjut Mbah Sari. Malam itu, mereka duduk dalam keheningan, merenungi semua yang telah terjadi. Beberapa tahun berlalu, bayi kembar itu kini mulai tumbuh besar. Salah satunya memiliki tatapan yang teduh dan menenangkan. Sementara yang lain memiliki sorot mata yang tajam dan penuh rahasia. Apakah mereka akan memilih jalannya sendiri? Tanya Dharma suatu hari. Mbah Sari tersenyum, menatap kedua bocah itu yang sedang bermain di halaman. Takdir sudah tertulis, tapi setiap manusia diberikan pilihan, jawabnya. Dharma menatap mereka dengan rasa penasaran dan kekhawatiran yang bercampur menjadi satu. Dunia belum tahu tentang mereka, dan mungkin suatu hari nanti, dunia akan berubah karena mereka. Tapi satu hal yang pasti, keseimbangan akan selalu ada, karena dua kekuatan ini akan selalu berdampingan. Matahari terbit di ufuk timur, menyinari desa dengan hangat. Warga kini hidup tanpa rasa takut, tanpa kebencian. Dharma berjalan melewati ladang yang kini hijau kembali. Hatinya penuh syukur. Aku tidak akan pernah melupakan semua ini, katanya dalam hati. Mbah Sari berdiri di depan rumahnya, tersenyum melihat kedamaian yang akhirnya mereka capai.
Kedua anak kembar itu berlari ke arahnya, tertawa tanpa beban. Dharma menatap mereka, bertanya dalam hati, akan jadi apa mereka di masa depan? Jawabannya masih misterius, tapi satu hal yang pasti, mereka adalah takdir yang tidak bisa dihindari. Keseimbangan telah kembali. Tapi apakah akan bertahan selamanya? Itu adalah kisah lain yang belum terungkap.